Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa 'ilaikum wa antum la tudlamun. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh yang mulia ini masih banyak nikmat Allah yang Allah curahkan kepada kita semua. Mudah-mudahan nikmat yang Allah curahkan kepada kita, nikmat umur, nikmat kesehatan, dan nikmat yang paling agung adalah nikmat keimanan, semakin menjadikan kita hamba-hamba yang selalu bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan umur kita barokah, panjang umurnya, banyak amalnya, dan mudah-mudahan ketika Allah Subhanahu wa taala nanti memanggil kita kembali kepadanya, semua kita meninggal dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjung sajikan ke pangkuan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, para pendengar Radio Baitur Rahman dan Radio RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada minggu yang lalu kita membahas tentang bagaimana harta itu menjadi harta yang tercela. Kita lihat dari sisi sikap kita dalam menyikapi harta yang telah Allah berikan kepada kita. Maka pada subuh ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas bagaimana memborong pahala dengan harta yang Allah titipkan kepada kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, minggu kemarin kita sudah bahas harta itu tidak memberikan pengaruh apapun. Yang membuat harta itu bermanfaat dan berpahala, ataupun kemudian harta itu menjadi harta yang tercela, adalah penyikapan kita terhadap harta. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah sekarang bagaimana kita menyikapi nikmat harta yang Allah curahkan kepada kita, itu bisa kemudian mendatangkan pahala yang besar kepada kita semua. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita awali dari firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 272. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum," dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka pahala itu untuk kamu sendiri. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa harta ketika kita dapatkan lalu kita infakkan, maka pahalanya akan kembali kepada kita. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Dan Allah kemudian mengungkapkan dan mengatakan kepada kita jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dan janganlah kamu berinfak ataupun membelanjakan sesuatu selain kemudian mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberikan pahalanya dan kamu tidak akan dizalimi. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang kemudian menjadikan harta kita mendatangkan kebaikan kepada kita dan juga kebaikan terhadap kehidupan kita setelah kematian. Di dalam hadis Rasulullah SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, nomor hadis 2417, Rasulullah SAW mengatakan, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afnahu wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min aina iktasabu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablah." Rasulullah SAW mengatakan tidak akan bergeser dua kaki seseorang hamba pada hari kiamat sampai kemudian dia akan ditanya tentang 4 hal. Yang pertama, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, akan ditanya kepada kita umur yang Allah berikan kepada kita itu dihabiskan kemana. Yang kedua, ilmu yang telah Allah curahkan kepada kita, bagaimana kita mengamalkannya. Yang ketiga, harta. Pertanyaannya berbeda. Kalau umur, tidak ditanya dari mana kamu dapatkan umur.
Tapi ketika bicara harta, maka kemudian Rasulullah mengatakan harta itu akan ditanya dari mana engkau dapatkan, kemana engkau belanjakan. Jadi ditanya dari sumbernya mana, lalu kemana itu digunakan. Dan yang terakhir jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan tubuh badan kepada kita, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Lalu tubuh yang Allah berikan ini kita gunakan untuk apa? Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita kembali kepada harta. Maka di dalam satu hadis, para sahabat itu punya kecemburuan. Mereka-mereka yang datang dari golongan yang tidak punya banyak harta, cemburu kepada sahabat-sahabat yang kemudian dianugerahkan harta yang banyak. Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dzar, an Abi Dzarin anna an-nasa min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Dzar, sesungguhnya sahabat-sahabat dari kalangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaqu bi fuduli amwalihim." Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka ini sedikit mengeluh, "Ya Rasulullah, orang-orang kaya raya itu memborong pahala." Jadi kalau bahasa di sini ahlud duthur bil ujur, mereka yang kaya. Jadi duthur ini asal katanya daftar. Jadi kayanya itu benar-benar kaya. Dia memborong pahala bil ujur. Jadi kekayaannya itu mendatangkan pahala. Mereka sholat, kami juga sholat. Mereka puasa, kami juga puasa. Jadi mereka beramal soleh, kami juga beramal soleh. Nggak ada beda di sini. Tapi kemudian wa yatasaddaquna fi wuduli amwalihim. Lalu mereka berinfak dengan harta yang mereka miliki, dan itu kami tidak punya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah ini menunjukkan bahwa jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada keistimewaan harta yang melimpah ketika harta itu diberikan kepada orang-orang yang soleh. Nah, di sini jemaah yang dimuliakan oleh Allah, seorang muslim tidak dilarang untuk menjadi orang kaya. Disuruh kita untuk menjadi orang kaya. Berusahalah kita, ya. Bekerjalah kita, berikhtiarlah kita untuk mendapatkan harta dunia. Tapi kemudian bagaimana kemudian harta yang kita dapatkan itu dengan cara yang halal, lalu kita gunakan dengan cara yang benar. Itu kemudian akan menjadikan kita orang-orang yang bukan hanya mulia di dunia, tapi juga kemudian mulia di akhirat. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di sini kemudian kita bisa melihat kalau dari sisi aspek dunianya mungkin kita tidak akan bahas. Dengan harta yang dimiliki, seseorang itu bisa membeli kendaraan, bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, bisa kemudian membeli rumah, kemudian dia bisa dengan hartanya memfasilitasi semua keinginan dia di atas dunia ini. Tapi dalam bidang agama pun kemudian kita bisa mendulang pahala ketika harta itu kemudian yang kita dapatkan itu kita pikirkan bagaimana kemudian harta itu, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa memberikan kebaikan untuk kita setelah kehidupan, setelah kematian. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Minhajul Al-Qasidin, ini terjemahan, saya mendapatkan ada 3 hal bagaimana kemudian harta itu bisa mendulang pahala kepada kita. Yang pertama, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk memenuhi harta itu akan mendatangkan pahala kepada kita ketika kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan kita dalam beribadah. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sederhana saja. Kita mau pergi haji, kita mau pergi umroh, itu butuh biaya. Maka disinilah kemudian kita harus bekerja, harus berikhtiar. Tidak mungkin kita pergi haji secara sunnatullah kalau kemudian kita tidak mempunyai harta. Bagaimana kemudian kita bisa sampai pada kategori muzaki, orang yang mengeluarkan zakat, kalau kita kemudian tidak punya harta? Harta kita tidak sampai kepada nisab. Jadi rukun Islam bahwa kita kemudian menjadi orang yang mengeluarkan zakat itu tidak akan sampai kepada kita kalau kemudian kita tidak bisa untuk mempunyai penghasilan sampai kepada nisab. Disinilah kemudian kita disuruh untuk kemudian berusaha. Begitu juga jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pergi ke masjid.
dengan pakaian yang baik ketika berhadapan dengan Allah, dengan parfum yang baik, dan itu semuanya membutuhkan kepada harta. Apabila kemudian kita memenuhi harta yang kita dapatkan, kita gunakan untuk memenuhi kesempurnaan kita dalam beribadah, maka harta ini telah memberikan pahala kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harta yang kemudian diberikan kepada orang lain dalam bentuk sedekah. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kemudian sebagaimana firman Allah tadi bersedekah kepada fakir miskin, ataupun juga kemudian harta itu bisa digunakan untuk menjaga marwah. Bagaimana menjaga marwah? Menjaga kemuliaan kita, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena harta ini, kalau dalam bahasa Aceh kan, harta itu membuat kita mulia. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Nyo ada istilahnya urang gasin mengkuin lam tapeh, urang kaya mulia bakwari. Walaupun dia enggak sholat kadang-kadang. Jadi ada orang soleh sholat di masjid, tapi karena dia miskin enggak mulia dia di keluarganya. Tapi ada orang kaya, walaupun tak baik-baik kali, cuma karena dia banyak uang, sikit-sikit kasih-kasih gitu, akhirnya dia mulia, Mbak Wari. Apalagi yang suka-suka nebar kayak ini, kalau pilkada menanglah dia, gitulah kira-kira. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah kalau ini dimiliki oleh orang-orang yang soleh, marwah orang soleh itu terjaga. Dan itu kita lihat bagaimana kemudian para sahabat suka memberikan makanan kepada saudara-saudaranya, suka memberikan makanan kepada lingkungannya. Akhirnya marwah mereka itu jadi mulia. Dan ini yang kemudian harus dimiliki oleh kaum muslimin. Jadi ketika kemudian kita bisa menebar kebaikan yang banyak, maka orang yang menebar kebaikan ini bukan hanya mendapatkan pahala, dia juga dapat kemuliaan di tengah-tengah kehidupan masyarakat karena kedermawanannya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harta itu bisa melindungi nama baik. Sebagai contoh misalnya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dulu pada masa Rasulullah ada para penyair yang itu ketika membacakan syair-syairnya itu menjelek-jelekkan Islam. Datang para sahabat yang kaya, diambil uangnya dikasih sama dia. Mulai sekarang coba kamu membacakan syair yang memuliakan Islam. Berubah itu kawan. Maka kenapa kemudian misalnya di dalam harta zakat ada yang kemudian masuk dalam keadaan zakat disalurkan kepada mu'allaf untuk mendekatkan orang itu kepada Islam. Dia sudah baru masuk dalam Islam, supaya kemudian dia tidak keluar Islam, diberikan zakat supaya hatinya semakin terpaut. Dengan harta ini, jamaah yang dimuliakan Allah, yang dimiliki oleh kaum muslimin, kita bisa beli orang-orang yang suka mengganggu Islam ini. Gitulah kira-kira. Sama sebagaimana juga orang jahat beli orang soleh supaya dia buat jahat. Maka nanti ada ulama su. Kenapa ada ulama su? Ini dibeli, dikasih uang sama dia buat fatwa yang menyesatkan umat, untuk memenangkan keinginan orang-orang yang zalim. Dikasih uang, dibeli dia. Nah, kalau kita kemudian orang muslimin ini kaya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ada orang yang kemudian punya hati yang busuk, yang buruk terhadap Islam, maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dengan kekayaan kita bisa merubah dia untuk kembali kepada kebaikan. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harta ini bisa menggiring orang, membawa orang kepada kebaikan. Rasulullah SAW mengatakan, an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu adalah sedekah. Wa ma anfaqa rajulun 'ala nafsihi wa ahlihi katabalahu sadaqah. Apapun rezeki yang diinfakkan oleh seseorang kepada dirinya, digunakan untuk dirinya, untuk keluarganya, itu adalah sedekah. Wa ma waqa bihil mar'u 'ardihi katabalahu bisadaqah. Dan harta yang dikeluarkan untuk menjaga kehormatan agama, kehormatan diri kita, itu juga bahagian daripada sedekah. Dan yang terakhir, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harta ini kemudian akan menjadi pendulang pahala kepada kita ketika harta ini dijadikan sedekah yang sifatnya jariyah. Bagaimana sifatnya jariyah? Sedekah yang pahalanya akan terus mengalir kepada kita. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, kalau dalam secara sederhana, sedekah yang sifatnya jariyah ini, kalau kita rujuk kepada hadis Rasulullah, ketika manusia meninggal itu ada 3 amal soleh
yang tidak akan pernah habis, anak yang soleh yang mendoakan kita, ilmu, dan sedekah jariah. Nah, sedekah jariah ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah lebih kepada kemudian bagaimana harta yang kita punya ini kita berikan, kita meninggal dunia pahalanya tetap berjalan. Ini yang kemudian masuk dalam kategori wakaf. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita sebagai orang tua susah, Pak, kalau kita tidak meninggalkan hartanya banyak kepada anak kita. Ini kalau saya mati nanti, dia belum punya rumah, dia belum punya, kita belikan semuanya. Tapi kita berpikir, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana kemudian kita membeli surga. Kita beli rumah 1 miliar. Pernah nggak kita kepikir bagaimana saya beli surga? Dan itu terlalu mahal, Pak. Belum tentu dengan amal kita ini kita bisa masuk surga. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kemudian sebelum kita meninggal dunia, harta kita itu bisa mendorong kita masuk ke dalam surga? Salah satunya adalah melakukan wakaf. Jadi mengekalkan harta untuk digunakan kepada kaum muslimin. Dan harta wakaf ini itu tidak bisa diwarisi, tidak bisa dihibah, tidak bisa dijual, dan manfaatnya digunakan untuk kaum muslimin sampai kapan? Sampai kiamat. Sampai kiamat. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, misalnya contoh wakafnya Utsman bin Affan, sekarang menjadi hotel. Beliau sudah meninggal dunia. Ada bank account di Saudi, itu namanya account Utsman bin Affan. Utsman bin Affan sudah meninggal dunia, khalifah yang ketiga. Tapi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, hartanya, manfaat hartanya sampai hari ini dinikmati oleh kaum muslimin. Begitu banyak pahala yang terus akan mengalir kepada beliau. Oleh karena itu, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana kemudian kita berpikir secara strategis bahwa harta yang ada pada diri kita hari ini itu bisa mengekalkan pahala kita sampai kemudian kita meninggal dunia, pahala itu terus berputar. Maka harta ini harus kita kumpulkan dalam bentuk, kita sedekahkan dalam bentuk jariah yang terus akan mengalir. Salah satunya itu sebagaimana saya katakan adalah wakaf. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan takut kita kalau meninggal dunia anak kita miskin. Walaupun di dalam surah An-Nisa ayat 5 Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita membuat perencanaan keuangan. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah. Jadi kalau kita meninggal, jangan sampai kita tinggalkan anak kita dalam miskin. Perencanaan keuangan perlu kita buatkan. Tapi kemudian jangan terlalu takut kita mengumpulkan harta untuk 7 keturunan. Kenapa? Semua anak kita setelah kita meninggal sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh sederhana, kita sekarang orang tua kita meninggal. Pertanyaannya, banyak enggak ayah kita meninggalkan warisan? Mungkin enggak banyak, tapi kok bisa hidup kita? Kenapa? Rezeki kita telah dijamin oleh Allah. Cuman kemampuan kita, ikhtiar kita yang harus kita gunakan untuk mengetuk pintu rezeki supaya rezeki itu datang. Rezekinya sudah ada budgeting. Bagaimana semua kemudian kita berikhtiar supaya rezeki itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita berpikir sekarang bagaimana dengan harta yang kita miliki hari ini sebelum kemudian kita meninggal. Kalau kita sudah meninggal, harta itu jadi warisan, jadi milik anak kita. Jadi milik anak kita. Jadi bagaimana ketika harta itu kita miliki, itu kemudian kita bisa gunakan untuk mendulang pahala kebaikan bagi kita, baik kebaikan di dunia yang mendekatkan kita dengan agama maupun kebaikan kita di akhirat setelah kita meninggal dunia. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi mudah-mudahan kita bisa bersikap adil, bersikap benar terhadap harta yang Allah berikan kepada kita, dan yang kemudian kita jadikan harta ini sebagai aset bagi kita untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.